Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, kasih setiamu yang baru tiap pagi untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan cuaca yang cerah. Kami mengingat jemaat-jemaat yang dalam kondisi sakit, agar Tuhan boleh pimpin, tolong, jamah, dan sembuhkan mereka Tuhan. Mereka yang sedang traveling Tuhan, baik ke Indonesia ataupun ke tempat yang lain, mohon Tuhan boleh menjaga dan juga boleh melindungi mereka. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan. Tuhan boleh siapkan hati kami Tuhan, berikan kami hati yang mau responsif kepada Tuhan, telinga yang mau mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Karena firman Tuhan berkata akan datang waktunya manusia lapar dan haus, bukan karena tidak ada roti dan tidak ada air, melainkan karena tidak ada firman Tuhan. Selagi Tuhan masih berbicara kepada kami, selagi masih ada firman yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, berikan kami hati yang mau meresponi dan kerinduan yang mau menaati kebenaran-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita meneruskan pembahasan kita dari 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 hingga ke-21. Yaitu peristiwa panggilan Tuhan kepada Samuel untuk menjadi nabinya. Dan tema hari ini adalah berbicaralah Tuhan, karena hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop kita hari ini mengajar kita tentang mendengar suara Tuhan. Perikop ini merupakan transisi dari masa di mana firman Tuhan jarang atau Tuhan tidak lagi berkomunikasi, berbicara kepada umat Israel. Kepada masa di mana firman Tuhan begitu melimpah, Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel melalui hambanya, yaitu Nabi Samuel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perubahan ini terjadi melalui peristiwa panggilan Tuhan kepada Samuel untuk menjadi nabinya. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini, saudara. Hal yang pertama yaitu tentang Tuhan yang silent atau Tuhan yang diam. Itu bisa kita lihat di dalam ayat pertama hingga ayat ketiga. Bapak Ibu Saudara, kisah ini dimulai bukan dengan Tuhan berbicara, Tuhan berfirman. Tapi sebaliknya kisah ini dimulai dengan diamnya Tuhan, silentnya Tuhan. Ayat pertama mengatakan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Saudara, Samuel melayani Tuhan pada waktu itu di rumah Tuhan, di bawah pengawasan iman Eli. Samuel masih kecil, saudara. Dan dikatakan, saudara, masa itu firman Tuhan jarang. Tuhan jarang menyatakan firman-Nya, berkomunikasi kepada umat Israel, saudara. Hanya sekali-kali Tuhan menyatakan diri, berfirman melalui nabi yang Dia utus. Misalnya minggu lalu kita belajar seorang nabi diutus Tuhan berbicara kepada Imam Eli tentang hukuman Tuhan yang akan dinyatakan. Tetapi dalam skala yang lebih besar, firman Tuhan jarang. Tuhan tidak memberikan penglihatan, Tuhan tidak berfirman kepada umat Israel pada waktu itu, saudara. Dan saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan sesuatu yang baik. Ini bukan sesuatu kondisi yang ideal. Mengapa? Karena Alkitab berkata di dalam Amos pasal yang ke-29 ayat ke-18 demikian. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, maka rakyat menjadi liar. Kalau Tuhan tidak memberikan wahyu, kalau Tuhan tidak memberikan petunjuk, kalau Tuhan tidak memberikan firman-Nya, maka rakyat umat akan menjadi liar. Apabila kita tidak mendengarkan Tuhan, apabila Tuhan tidak lagi memberikan firman-Nya, maka kita akan menjadi orang yang tidak punya pegangan, saudara. Ketika Tuhan tidak lagi berbicara, maka kondisi akan berubah dari buruk menjadi semakin buruk. Ketika Tuhan tidak lagi berbicara, maka setiap orang akan melakukan apa yang dia anggap baik. Dan setiap orang memiliki standarnya masing-masing menurut apa yang dia baik. Maka yang terjadi adalah hukum rimba. Karena tidak ada lagi firman atau petunjuk atau ketetapan dari Tuhan. Kondisi akan menjadi semakin buruk, saudara. Kita membutuhkan firman Tuhan untuk menuntun hidup kita.
Kita membutuhkan firman Tuhan untuk selalu mengingatkan kita untuk kembali kepada track yang benar. Karena pada dasarnya manusia cenderung untuk berselingkuh. Manusia cenderung untuk menyimpang. Manusia cenderung untuk menyeleweng dari apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Itu sebabnya kita setiap saat diingatkan oleh firman Tuhan supaya bisa kita kembali kepada jalannya. Jadi jikalau tidak ada firman Tuhan, itu kondisi yang tidak ideal karena kita akan menjadi liar, saudara. Dan jikalau tidak ada firman Tuhan, kalau Tuhan tidak lagi memberikan pesannya, firman-Nya untuk kita, maka yang ada adalah hukuman Tuhan. Saudara, Amos pasal 8 ayat 11 mengatakan demikian. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada hukuman yang lebih berat daripada hukuman ketika Tuhan tidak lagi berfirman. Itu hukuman yang paling berat. Kalau Tuhan sudah diam, kalau Tuhan tidak lagi berfirman kepada kita, maka itu adalah kecelakaan terbesar dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan masih berbicara, kalau Tuhan masih menegur kita, kalau Tuhan masih mendisiplin kita dengan firman-Nya, itu artinya Tuhan masih sayang kepada kita. Seperti orang tua, saudara. Waktu kita, karena kita sayang kepada anak kita, maka kita cerewet, saudara. Kita mengingatkan, kita mendisiplin mereka. Kita selalu memberitahukan apa hal-hal yang harus mereka perhatikan. Karena kita sayang kepada mereka. Tetapi kalau orang tua sudah tidak lagi berbicara kepada anaknya, orang tua tidak lagi mengajar kepada anaknya, itu tandanya berarti orang tua sudah give up. Dan itu berarti anak akan menyeleweng melakukan segala sesuatu apa yang dia anggap baik. Kalau Tuhan masih berbicara kepada kita, itu tandanya Tuhan sayang kepada kita. Tetapi kalau Tuhan tidak lagi berbicara kepada kita, celakalah kita. Yang ada adalah hukuman. Yang ada adalah konsekuensi akibat dari segala perbuatan dan pilihan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan mengubah kondisi ini. Dan kondisi ini, permulaan dari kondisi ini, yaitu Tuhan memulai rencananya memanggil seorang nabi, yaitu Samuel. Saudara, ayat 23 hingga ayat 2 dan 3 memberitahukan kita latar belakang dari panggilan Samuel. Dikatakan, pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Saudara, ini adalah latar belakang panggilan dari Samuel. Dan dua ayat ini ada beberapa simbol yang kita lihat dalam ayat ini, saudara. Simbol pertama dikatakan, mata Eli mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Ini bukan hanya bicara tentang Eli sudah tua. Orang kalau sudah tua, matanya mulai rabun, katarak dan sebagainya. Itu sesuatu yang alami. Tapi sebetulnya pesan Tuhan bukan hanya bicara tentang kondisi fisik dari Eli. Tetapi ada simbol tentang kondisi rohani, saudara. Mata Eli yang kabur itu menunjukkan tentang kondisi rohani dari Eli itu sendiri, saudara. Eli tidak lagi bisa melihat penglihatan, tidak lagi bisa membedakan penglihatan atau firman Tuhan kepadanya. Masih ingat peristiwa ketika Hana berdoa dengan cucuran air mata. Dia hanya bisa komat kami, tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Apa yang dilakukan oleh Eli? Dikatakan Eli mengira Hana itu sedang mabok oleh anggur. Dia tidak bisa memberikan sebuah penilaian yang tepat. Lalu ketika dia menyadari dosa demi dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya, yang menghujat Tuhan, yang mempermainkan jabatan Nabi. Alkitab mengatakan, Eli tidak memarahi anaknya. Eli tidak menegur anaknya, saudara. Dan tidak memecatnya dari jabatan sebagai Nabi. Kondisi mata Eli itu ada kondisi tentang umat Israel waktu itu. Yang tidak lagi peduli dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara, kita juga diberitahu bahwa lampu rumah Allah belum lagi padam. Saudara, lampu di rumah Tuhan yaitu ada kandil
yang ada api, ada nyala apinya, itu tidak boleh padam. 24 jam lampu di bait Allah mesti menyala. Jadi imam-imam harus bertugas bergiliran menjaga, mengganti, mengisi lagi dengan minyak supaya api itu tidak padam. Saudara, di dalam firman Tuhan ini, saudara, terbersih sebuah simbol tentang masih ada harapan. Lampu di rumah Tuhan belum lagi padam. Artinya apa? Sekalipun umat Tuhan berbuat dosa, mereka melakukan apa mereka anggap baik. Firman Tuhan jarang berbicara lagi kepada umat Israel. Tetapi Tuhan belum give up. Tuhan belum menyerah terhadap umatnya. Masih ada harapan, saudara. Lampu bait Allah belum lagi padam. Masih ada harapan, saudara. Ada sebuah terobosan. Ada sebuah breakthrough yang Tuhan akan kerjakan melalui panggilan Samuel menjadi seorang nabi. Sekarang kita lihat poin kedua, yaitu panggilan Samuel. Ayat keempat hingga ke-14. Saudara, bangsa Israel sedang berada di dalam kegelapan rohani. Para imam melakukan hal-hal yang korup. Dan setiap orang melakukan apa yang dianggapnya baik. Tidak ada firman dari Tuhan. Dan di dalam konteks seperti itu, dalam kondisi seperti itu, Tuhan memanggil Samuel. Ayat keempat dan ayat kelima. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Saudara, Samuel begitu responsif. Ingat, waktu itu Samuel masih kanak-kanak, masih kecil. Anak kecil itu kalau lagi tidur, apalagi udah malam tidur, sudah dibangunkan. Suara apapun dia nggak tahu. Gempa bumi atau apapun. Ada bom pun dia nggak sadar, saudara. Itu kalau anak kecil, itu kalau anak-anak tanggung itu tidur, saudara. Seolah-olah udah nggak tahu apa-apa. Tapi di sini kita melihat Samuel begitu responsif ketika dia dengan suara memanggil nama dia, Samuel, Samuel. Langsung dia bangun, saudara. Dia memiliki sikap yang responsif. Langsung dia lari kepada Imam Eli dan bertanya apa? Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan apa yang terjadi? Tuhan kembali memanggilnya dalam ayat ke-6. Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali. Saudara, Samuel belum tahu dan Samuel belum sadar bahwa Tuhan yang sedang memanggilnya. Dan pada waktu itu, Eli juga tidak peka bahwa sesungguhnya yang memanggil itu adalah Tuhan. Karena di bait suci waktu itu cuma ada berdua, yaitu Eli dengan Samuel, enggak ada orang lain. Tapi dia tidak ngeh bahwa itu Tuhan yang sedang memanggil Samuel, saudara. Samuel tidak aware bahwa Tuhan sedang memanggilnya. Pertanyaannya adalah, kenapa Samuel tidak sadar bahwa itu Tuhan yang memanggilnya? Ayat ke-7 memberikan kita jawabannya. Dikatakan, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Saudara, Tuhan belum pernah berbicara kepada Samuel dengan cara seperti itu. Belum pernah Samuel mendengar Tuhan berbicara kepadanya. Dia belum mengenal Tuhan yang sedang memanggilnya, saudara. Sehingga yang dia kira, yaitu Imam Eli yang memanggil dia. Lalu kita melihat ayat ke-8 hingga ke-9. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, ini kali ketiga. Untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Saudara, pada ketiga kalinya baru Eli baru dia aware, dia sadar. Sesungguhnya
yang memanggil yang memanggil Samuel itu ada Tuhan sendiri. Maka dia memberikan sebuah nasihat yang sangat bijaksana kepada Samuel. Kalau engkau mendengar suara yang memanggilmu sekali lagi, maka jawablah. Jawabannya adalah apa? Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Sebuah nasihat, ajaran yang sangat bagus dari Eli kepada Samuel. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, lalu ayat ke-10. Latanglah Tuhan yang keempat kali. Berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Bapak Ibu perhatikan, dari keempat kali Tuhan memanggil Samuel. Nama Samuel itu diulang-ulang 2 kali. Tuhan tidak memanggil Samuel, tidak. Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan peristiwa yang sama ketika Tuhan memanggil tokoh penting yang lain dalam Alkitab. Misalnya pertama, Abraham. Ketika Abraham diminta di dalam Kejadian pasal 22 mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran buat Tuhan. Ketika Abraham akan membunuh Ishak sebagai korban bakaran, dari sorga Tuhan berkata, Abraham, Abraham. 2 kali. Lalu kedua, di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ketika Tuhan mau memanggil Musa di tengah-tengah semak yang berapi, Tuhan memanggil Musa, Musa. Dan di dalam bagian ini, kita melihat Tuhan memanggil Samuel, Samuel, Samuel. Siapakah Abraham? Siapakah Musa? Siapakah Samuel? Saudara kita semua tahu Abraham itu adalah nenek moyang bangsa Israel. Dia adalah bapak leluhur bangsa Israel. Dan dia adalah bapak orang beriman. Itu Abraham. Kedua, siapakah Musa? Musa adalah pembebas, penyelamat yang Tuhan sediakan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Selain itu, Musa juga adalah pemberi hukum Tuhan atau pemberi Taurat Tuhan. Dialah yang dipercaya Tuhan naik ke atas gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Tuhan dan hukum-hukum yang lain untuk diberikan dan diajarkan kepada umat Israel. 2 tokoh yang penting. Dan siapakah Samuel? Samuel adalah nabi pertama yang akan Tuhan persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan secara utuh dan penuh kepada bangsa Israel. Sebelumnya belum ada nabi yang akan dibangkitkan dalam kondisi seperti Samuel. Melalui panggilan Samuel, Tuhan membangkitkan seorang yang akan menjadi juru bicaranya, yang akan menyampaikan firman Tuhan tanpa menambah atau tanpa mengurangi apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Dan kepada 3 tokoh ini, Tuhan memanggil nama mereka 2 kali, panggilan yang ganda. Nama mereka disebutkan 2 kali untuk menunjukkan ada sebuah titik balik, turning point yang akan merubah hidup ketiga orang ini. Abraham diubah demikian rupa. Musa diubah demikian rupa. Dan sekarang Samuel juga akan dirubah sedemikian rupa untuk menjalankan panggilan Tuhan bagi mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana respon Samuel terhadap panggilan Tuhan ini yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya dan masa depannya. Saudara, responnya adalah seperti yang diajarkan oleh Eli kepadanya. Dia menjawab apa? Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Ungkapan Samuel ini merupakan sebuah doa. Yaitu sebuah doa yang menunjukkan keinginan hatinya yang mau responsif, yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau menaati firman Tuhan dengan sepenuhnya di dalam kehidupannya. Saudara, ini seharusnya menjadi doa kita waktu kita membaca firman Tuhan. Sebelum kita membuka Alkitab kita, berdoalah Tuhan, berbicaralah Tuhan, karena hambamu siap untuk mendengarkannya. Hati yang mau responsif, mau taat ketika Tuhan mau berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Ketika kita akan mendengarkan khotbah, berdoalah Tuhan, berbicaralah, karena hambamu siap untuk mendengarkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Samuel berdoa agar Tuhan berbicara. Dan Tuhan berbicara kepada Samuel. Dan apa yang Tuhan sampaikan kepada Samuel barangkali adalah hal yang tidak pernah diperkirakan oleh Samuel sebelumnya.
Apa yang Tuhan sampaikan adalah berita yang sangat berat. Firman Tuhan yang sangat berat. Namun itu ada firman Tuhan yang harus disampaikan secara utuh. Apa itu saudara? Saya bacakan ayat ke-11 dan 14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya, bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya. Saudara, Tuhan kembali menegaskan hukuman yang tidak bisa ditawar-tawar lagi terhadap Eli dan keluarganya. Saudara, sekarang kita masuk ke poin ketiga. Yaitu Samuel adalah seorang nabi yang berkenan di hati Tuhan. Ayat ke-15 hingga 21. Saudara, Tuhan memecah kesunyian pada waktu itu dengan memanggil Samuel dan mempercayakan firman Tuhan kepadanya. Pertanyaannya adalah, apa respon Samuel terhadap firman yang Tuhan sampaikan kepadanya? Samuel apakan firman yang Tuhan percayakan kepadanya, saudara? Jangan lupa, Samuel waktu itu masih kecil. Dan Imam Eli itu seperti kakeknya. Umurnya sudah 80 tahun lebih, saudara. Kakeknya, saudara. Dan bukan hanya bapak rohani, kakek rohani. Samuel melayani di bait suci di bawah pengawasan, supervisi dari kakek Eli. Orang yang mungkin begitu dihormatinya, saudara. Dan saat ini Tuhan memberikan firman untuk disampaikan kepada Imam Eli melalui Samuel. Dan firman yang disampaikan itu sangat berat. Apa respon Samuel terhadap firman yang dipercayakan Tuhan kepadanya? Beranikah dia menyampaikan itu kepada Eli? Saudara, kita melihat saudara, ayat 15 hingga 18. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saudara, apa yang kita lihat di sini? Samuel dengan setia menyampaikan setiap pesan Tuhan yang disampaikan kepadanya. Untuk disampaikan kepada Imam Eli. Dan dia menyatakan semuanya itu dengan setia, dengan sepenuhnya. Tidak mengurangi dan tidak menambah apapun. Dan kita bersyukur, Eli pun menanggapi hal itu dengan baik. Eli berkata apa? Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan saudara, bagian perikop ini ditutup dengan apa yang dikatakan di dalam ayat ke-19 hingga ayat ke-21. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menambahkan diri di Shilo. Sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Ketika Samuel membuktikan kesetiaannya sebagai seorang penyambung lidah Tuhan, maka Tuhan mempercayakan jabatan nabi kepadanya. Dan sejak hari itu sampai seterusnya, Tuhan berbicara melalui Samuel. Firman Tuhan datang dengan melimpah kepada umat Israel waktu itu. Karena sudah ada harapan baru. Karena ada seorang nabi yang setia, yang mau menjadi penyambung lidah Tuhan kepada umat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
sebagai kesimpulan, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Hal yang pertama, Tuhan rindu berbicara kepada setiap kita. Tuhan rindu untuk berbicara kepada setiap kita dan memelihara komunikasi dengan kita. Kedua, kita tidak selalu dapat mendengar dengan baik. Terkadang kita seperti Samuel, kita tidak dapat mendengar dengan baik. Itulah sebabnya kita harus terus belajar, terus mengasah kepekaan kita. Dan memiliki teachable spirit seperti Samuel yang mau diajar oleh Imam Eli, saudara. Yang mau meminta kepada Tuhan untuk terus membuka, mengajar kita kebenarannya. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan senantiasa, yang ketiga, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Saudara, Tuhan jarang sekali berbicara langsung kepada manusia. Bahkan dalam Alkitab sekalipun, Tuhan tidak selalu berbicara langsung kepada seseorang. Pada umumnya, Tuhan berbicara kepada umat Tuhan dalam Alkitab melalui nabi yang dipercaya, yang menyampaikan firman Tuhan dengan setia. Itu adalah sebuah prinsip umum dalam Alkitab. Tuhan tidak selalu berbicara langsung kepada seseorang. Tapi Tuhan selalu berbicara melalui firman Tuhan, melalui perantara nabi-nabinya. Pertanyaannya hari ini adalah, banyak orang bertanya, apakah Tuhan masih berbicara kepada orang tertentu dengan suara yang bisa didengar oleh orang itu? Saya sering ditanya pertanyaan itu, saudara. Dan umumnya, saudara, gereja-gereja Protestan, Evangelical Reform selalu menjawab, Tuhan tidak lagi berbicara kepada orang secara pribadi. Tetapi saudara, saya tidak berani mengatakan demikian. Karena saya percaya, Tuhan dalam kondisi tertentu masih bisa berbicara kepada orang tertentu. Tapi itu jarang terjadi. Dan itu kasus yang bersifat unik dan khusus. Ada kalanya, ada waktu tertentu, Tuhan masih bisa berbicara kepada orang tertentu. Itu bisa hamba Tuhan, itu bisa jemaat biasa. Tuhan bisa berbicara kepada mereka dengan suara yang bisa didengar. Itu pertama. Kedua, kadang Tuhan bisa berbicara di dalam pikiran kita. Ketika kita sedang menimbang, mengambil keputusan, Tuhan bisa berbicara di dalam pikiran kita. Dan kadang juga Tuhan bisa berbicara melalui suara dalam hati kita. Kita tidak bisa membatasi cara Tuhan bekerja, cara Tuhan berbicara kepada umatnya. Tetapi prinsip yang normatif adalah Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Itu cara yang paling normatif. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Karena Alkitab ini isinya adalah kehendak dan firman-Nya secara utuh untuk kita. Jadi kita nggak mesti nunggu-nunggu sampai dengar suara Tuhan berbicara kepada kita. No, karena itu jarang terjadi. Itu sesuatu yang tidak normatif Tuhan lakukan. Mengapa? Karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya yang komplit untuk kita dalam Alkitab. Dan kita bisa menemukan prinsipnya, ajarannya, ketetapan Tuhan untuk menjadi pedoman kita dalam mengambil keputusan dalam firman-Nya. Yang keempat, Tuhan senantiasa bersabar dengan kita. Tuhan terus-menerus menyatakan diri kepada Samuel sampai 4 kali. Baru pada akhirnya Samuel ngerti itu ada Tuhan yang berbicara kepadanya. Nah, saudara, apabila kita mendekati Alkitab dengan sebuah ketulusan hati, dengan sebuah kerinduan untuk mau mendengarkan, untuk mau mengetahui kehendak Tuhan, untuk mengetahui pesan Tuhan buat kita, maka Tuhan dengan sabar akan memberikan, akan menyatakan firman-Nya kepada kita. Jikalau kita punya kerinduan untuk terus mencari. Karena Tuhan dengan sabar ingin berbicara kepada kita. Dan poin terakhir, Allah telah berbicara kepada kita melalui Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat 1-2 mengatakan, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia,
Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara, ketika kita ingin mendengarkan suara Tuhan, pandanglah pada Yesus. Karena melalui Yesus Kristus, Allah berbicara kepada kita. Allah menyatakan apa menjadi rencananya bagi kita dalam diri Yesus Kristus. Apa yang Tuhan kehendaki dari kita, Allah ingin kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dialah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita. Karena melalui Yesus Kristus Allah berbicara secara paling lengkap. Ketika kita ingin berbicara tentang kekudusan Allah, ketika kita ingin belajar tentang keadilan Allah, pandanglah Yesus yang ada di atas kayu salib. Mengapa ia disalibkan? Ia disalibkan karena dosa kita. Dosa harus dihukum. Maka Yesus mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa kita. Karena keadilan dan kesucian Allah. Ketika kita ingin belajar tentang kasih Allah, maka pandanglah pada salib. Pada Yesus Kristus yang disalib. Karena di atas kayu salib Yesus Allah menyatakan kasihnya kepada kita. Ia mati menggantikan kita. Karena cintanya kepada kita. Seharusnya kita berbuat dosa. Kita harus menanggung dosa itu. Kita harus dihukum. Tapi karena kasih Allah kepada kita. Ia menggantikan kita dihukum. Dan itulah bukti kasihnya kepada kita. Allah berbicara melalui Yesus Kristus kepada kita. Dan ia mau kita percaya kepadanya. Dan di dalam sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, ia telah memberikan begitu banyak firman, begitu banyak petunjuk, pedoman bagi kita sebagai orang Kristen. Bacalah Alkitab, bacalah Injil, bacalah ajaran-ajaran Tuhan. Maka disitulah kita menemukan apa pesan Tuhan, apa kehendak Tuhan untuk setiap kita. Berbicaralah Tuhan, karena hamba-Mu ini siap untuk mendengarkannya. Kiranya itu bisa menjadi respon kita yang tepat terhadap firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, materaikan firman-Mu yang kami pelajari hari ini dari Samuel di dalam hati setiap kami. Kiranya kami memiliki sikap yang responsif seperti Samuel Tuhan. Yang berdoa, berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kiranya itu menjadi respon kami dan doa kami setiap saat Tuhan, setiap waktu. Ketika kami membuka Alkitab, maka kami mau berdoa agar Tuhan berbicara kepada kami. Ketika hari Minggu kami datang ke gereja, kiranya Tuhan juga boleh membuka hati kami untuk kami mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dengarkan doa kami Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.